Okay, good morning everyone. Today we are going to discuss about offering service. So listen carefully. Jadi hari ini kita akan diskusi tentang bagaimana menawarkan sebuah pelayanan atau bantuan ataupun apapun itu. Okay, just for information, it is the first subject from the second semester in this grade. Jadi ini adalah materi pertama dari semester kedua ini pada jenjang kalian tentunya, yaitu kelas 3. Okay, well, let's begin. Offering service or help. In this paper, you have to pay attention for 3 kind of how to offering service or help. Jadi di sesi ini kalian bisa memperhatikan 3 bentuk kalimat ataupun 3 bentuk ungkapan bagaimana menawarkan pelayanan ataupun pertolongan. The first of all, may I help you? What can I do for you? And then what if bla bla bla. Jadi itu merupakan 3 ungkapan yang biasa digunakan ketika kita ingin menawarkan pertolongan ataupun pelayanan ataupun bantuan kepada orang lain. Okay, well, go on. Offering service or help. Once again, menawarkan pelayanan ataupun bantuan. For this paper, I will show you start from dialogue. Jadi kayak saya akan mulai dengan menunjukkan kalian sebuah dialog ataupun percakapan. In this paper, read and practice the following dialogue. Jadi kalau instruksinya tadi kalian diarahkan untuk membaca, setelah itu bisa dipraktekkan dialognya dengan partner kalian yang ada di rumah, entah itu your brother or your sister maybe. Okay, this dialogue conversation between shop assistant and Mawar. Jadi di dialog ini itu percakapan antara pegawai toko dan Mawar. Jadi sebagai pegawai toko, dia melihat Mawar sebagai pelanggan, langsung mengatakan, "Can I help you find something?" Jadi itu kalimat yang ditebalin adalah merupakan salah satu ungkapan bagaimana menawarkan jasa ataupun pertolongan dengan bermakna, bisakah saya membantumu untuk menemukan sesuatu? Yes, I want to look for a book about making conversation in Japanese. Oke, ternyata si Maya bersedia dibantu oleh pegawai toko tersebut untuk mencari sebuah buku yang mencangkup percakapan dalam bahasa Jepang. And then shop assistant, what is the exact title? Jadi tanya judulnya tentang apa? Mawar, I don't know for sure. You say juga tidak yakin. Can you show me where I can find such a book? Jadi dia kembali bertanya, bisa enggak tunjukkan ke saya di mana saya bisa menemukan buku seperti itu? Artinya buku yang mencangkup yang ada percakapan tentang bahasa Jepangnya. And then shop assistant-nya mengatakan, jadi pegawai tokonya mengatakan, it's on the shelves on the corner in the foreign language section. Jadi dia menunjukkan bahwa ada di rak untuk khusus bahasa asing. Okay, thanks. Is there any discount for every purchase? Jadi Mawar berikutnya menanyakan tentang diskon. Terus katanya, yes, this month we offer 10% discount for all item. Jadi ada 10% untuk semua item. Jadi bisa dapat 10% diskon. Great, then may I see the catalog? Bisa enggak saya lihat katalognya? Katanya bagus. Bisa enggak saya lihat katalog? Dia bertanya kepada pegawai toko tersebut. Sure, tentu, you can use this computer to check your books. Jadi kamu bisa gunakan komputer ini untuk mengecek buku kami. Terus katanya Mawar, yes, thank you. And then so is there anything else I can help you, miss? Jadi dia tanya lagi, ada enggak yang lain yang bisa saya bantu? Kata Mawar, no thanks. Alright, happy shopping, miss. Jadi selamat berbelanja. Yeah, so
From this dialogue, there are two sections from shop assistant to offering help or service. Jadi kalau di dialog ini ada 2 kali pegawai tokonya menawarkan atau memberikan bantuan atau menawarkan pertolongan. Kalau kita bisa lihat di sini dari dialog ini bisa disimpulkan bahwa di toko buku tempatnya, ya kan, terus ya berarti ingin membeli buku apa, buku tentang percakapan bahasa Jepang, siapa yang beli, mawar dan lain sebagainya. Terus untuk ungkapannya ya itu bisa kalian perhatikan sekali lagi, yang dicetak tebal itu merupakan ungkapan menawarkan bantuan. Okay, go on. Next. Answer the following question based on the previous dialogue. Nah, ini disuruh jawab pertanyaannya berdasarkan dialog di atas. Dialognya sudah saya jelaskan tadi. Number 1, what is the dialogue about? Nah, tentang apa dialognya? Number 2, where does the dialogue take place? Oke, ini juga tadi sudah Ibu jelaskan di mana dialognya, tempat berdialog itu. Oke, number 3, who are the speakers? Nah, ini juga sudah Ibu jelaskan siapa aja pembicaranya, speakers. Number 4, pay attention to the sentence in bold. What do they express? Nah, ini juga sudah Ibu jelaskan tadi. Perhatikan kalimat yang ditebalin, itu ungkapan apa? Apa yang mereka ucapkan? Itu ada 2 tadi ya, sudah juga Ibu jelaskan. Number 5, what model are used in the sentence book? Nah, yang dicetak tebal itu menggunakan model sheet apa? Model sheet apa? Oke, pay attention for the next session. Jadi untuk yang ini nanti boleh dicoba untuk dikerjakan dan dikumpulkan hari ini. Oke, go on. The following are expression of offering service or help and the response. Jadi berikut ini adalah merupakan ungkapan-ungkapan dari menawarkan pelayanan atau pertolongan dan beserta responnya. Jadi, offering service or help itu bagaimana menawarkan pertolongan ataupun pelayanan. First, may I help you? What if I help you carry a bag? Can I help you solve the exercise? Might I take your computer? Do you mind if I take you home? Do you mind if I make you lunch tomorrow? Jadi itu merupakan contoh-contoh ungkapan bagaimana menawarkan bantuan ataupun pertolongan. Responding, berarti ini responnya. Yang namanya menawarkan bantuan ataupun pertolongan itu ada diterima, ada tidak. Nah, kalau yang diterima itu accepting. Kalau accepting berarti terima. Ungkapannya seperti apa? Di sini ada 3 contoh. Pertama, yes please, certainly, thank you, no I don't mind at all. Terus declining, ini merupakan penolakan. No thanks, I can manage it myself. I'm sorry, you may not. That would be nice, but I can handle it myself, thanks. Nah, itu merupakan contoh bagaimana kalian bisa menerima maupun menolak. Jadi contoh-contoh responnya seperti itu. Next. Oke, ini once again, may I help you? What can I do for you? And what if? Itu fungsinya untuk menawarkan bantuan, to make an offer, jadi untuk menawarkan. Use may and what can, use models. Jadi ini yang dimaksud dengan models tadi, pertanyaan nomor 5 di pertanyaan sebelumnya. Jadi modelsnya itu apa? May dan what can, kata can-nya. Itu merupakan contoh kata models. Terus may, what can, and what if are followed by sentence with verb base. Dan perlu diperhatikan juga kata may, kata what can, and what if seterusnya atau selanjutnya itu harus diikuti dengan verb base. Kata kerja dasar atau kata kerja pertama. For example,
Okay, for the examples, number 1, may I help you lift the table, please? May itu merupakan modalsnya, I subjeknya, dan help adalah verb base-nya ataupun kata kerja dasar. Jadi, Sanda, saya menolong kamu untuk mengangkat mejanya. Seperti itu, dia menawarkan bantuan. Number 2, you look very sad. What can I do for you? Kamu terlihat sangat sedih. What can itu modals, I itu subjeknya sebagai orang yang menawarkan bantuan, do itu kata kerja dasar or verb base-nya for you. Jadi ya dia menawarkan untuk bantuan karena dia melihat mungkin temannya lagi sedih. Number 3, what if we arrange the books in your room, sir? What if dilanjutkan kata we sebagai orang ataupun subjek yang menawarkan bantuan. Arrange itu verb base-nya yang berarti mengatur. The books in your room, buku-buku di ruanganmu, Pak. Jadi mungkin ini siswa-siswinya lagi menawarkan jasa kepada seorang guru atau Pak Guru untuk mengatur ataupun menyusun buku-buku yang ada di ruangan beliau. Oke, itu merupakan beberapa contoh dari kalimat bagaimana memberikan ataupun menawarkan bantuan. Sekarang, next. Complete the following dialogue with suitable expression of offering and response, then practice the dialogue with a friend. Nah, berikut ini kita akan diskusi bagaimana cara melengkapi sebuah dialog dengan ungkapan yang tepat, entah itu menawarkan ataupun merespon sebuah bantuan. Dan setelah kita nanti diskusi bersama tentang dialognya, kalian bisa pilih untuk dipraktekkan bersama teman kalian. Oke. Ya, there are 4 dialogue on this paper on the sheet. Jadi di sini ada 4 dialog, ya. Number 1 or the first conversation or dialogue between Andra and Karen. Jadi nomor 1 itu percakapan antara Andra dan Karen. And then the second is Aska and Gani. And the third between Lisa and Dian. And the last is Barry and Nella. So let's begin for the first dialogue. Kita mulai saja dengan dialog yang pertama, conversation between Andra and Karen. Andra said, I'm going to the computer fair this afternoon. Karen said, are you going with your friends? No, Andra answers. Karen, blah blah blah, I went there 2 days ago, but I forgot to buy a USB stick. Kira-kira apa sih yang bisa melengkapi dialog ini? Ketika Andra mengatakan, saya akan ke toko komputer, terus dia bilang, Karen mau pergi, apakah kamu pergi dengan temanmu? Katanya tidak. Nah, kira-kira Karen apa? Sepertinya dia ingin menawarkan diri untuk pergi bersama. Oke, what if I accompany you? Ah, benar. What if, bagaimana jika saya ikut denganmu? Oke, berarti benar ya. Tekan tadi, I went there 2 days ago. Nah, ternyata dia juga sudah dari sana 2 hari yang lalu, tapi dia lupa untuk beli USB. Andra responnya Andra apa? Sure, I would love to, thanks. Oke, berarti dia ini accepting, berarti menerima. Sure, karena dia katakan tentu. Bilangnya saya juga love, berarti suka, berarti dia menyetujui. Thanks, terima kasih. Terus Karen merespon, don't mention it. Jangan begitulah, katanya biasa aja kali. Seperti itu kurang lebih. Number 2 or the second dialogue between Aska and Gani. Aska said, wow, that's a big suitcase, it must be heavy. Nah, dia katakan kayaknya dia memperlihat Gani sedang keberatan ini. Coba kita lihat
Let me help you move it. Oh ya benar. Jadi dia mau menawarkan bantuan untuk memindahkan, karena terlihat besar sekali itu suitcase-nya dan diperkirakan berat. Apa respon dia nih? Thanks. Oke, berarti dia accepting. Lisa, now conversation number 3 between Lisa and Diana. What's wrong with you, Diana? You look upset. I would like to go to a play museum, but my motorcycle tire is flat. Oke, ini sepertinya Lisa akan menawarkan bantuan. I will give you a ride. I'm going to a oh ya, dia juga mau pergi ke apotek atau toko obat ya. Untuk itu dia menawarkan bagaimana jika dia juga yang mengantarnya. What coincidence. Thanks. Oke, ini accepting ya. Number 4, jadi what a coincidence itu salah satu ungkapan ketika menerima tawaran. The last is Barry and Nella. Have you finished your English paper? Sudah belum? Dia nanya ke Nella nih, sudah belum kerjaan bahasa Inggrisnya? No, I haven't. My computer is broken, so I haven't typed it yet. Ternyata Nella belum mengerjakan karena komputernya rusak. Sorry to hear that. Kira-kira Barry ngomong apa ya? Oke, nih dia kasih bantuan. If you don't mind, you may use. Jadi dia memberikan bantuan untuk menggunakan komputernya. Terus apa kata Nella? May I? Thank you. Mine. Oke, dia ini accepting ya. Itu salah satu ungkapan juga ketika menerima tawaran untuk bantuan. Oke, the last is from this section. Yang terakhir. Create dialogue based on the following station, then practice the dialogue with your friends. Oke, kalau yang pertama tadi itu tugasnya menjawab pertanyaan untuk hari ini, dan yang ini jelas yang terakhir ini untuk minggu depan saja ya. Jadi yang pertama itu situasi pertama, kedua, ketiga, keempat. Nanti berdasarkan situasi itu kalian silahkan membuat dialognya dan dipraktekkan. 2 orang saja satu kelompok. Nanti bisa kirim voice rekaman suaranya, nanti dijadiin satu ya. Jadi walaupun stay di rumah masing-masing tidak menjadi kendala untuk bekerja kelompok. Makanya diperkecil aja kelompoknya menjadi 2 orang per kelompok supaya gampang untuk kombinasi ataupun editing videonya nanti. Situasi yang pertama ya, ini when you having a trip and saying okay. Ini ceritanya ketika melakukan perjalanan dan tinggal di hotel, kamu ingin ke pembelanjaan, shopping center, iya, jadi tempat berbelanja terdekat dari hotel itu. You don't know where is, tapi kamu tidak tahu di mana tempatnya. Jadi kamu, so you ask the hotel receptionist. Jadi kamu bertanya kepada resepsionis hotel. Otomatis di dialog ini antara kamu dan resepsionis hotel. Terus kamu bertanya, it's not very far but you can go. Oke, dan direspon oleh pegawai hotelnya itu bahwa tidak terjauh-jauh, bisa pergi sana dengan bis atau taksi. Terus iya, resepsionis hotelnya juga di sini menawarkan bantuan untuk memanggilkan taksi untuk kamu pergi ke sana. Jadi bisa nanti ya. Di sini ada muncul ungkapan-ungkapan menawarkan bantuan antara resepsionis dan kamu. Itu kondisi yang pertama. Terus yang kedua, when you are hang out in a mall. Jadi ketika kamu lagi jalan-jalan keluar di sebuah mall, berjalan-jalan di sebuah mall, kamu bertemu a little boy crying. Jadi ada seorang anak laki-laki kecil yang sedang menangis. He lost his mother. Dia kehilangan ibunya. You offer to help him find his mother. Nah, kamu di situ posisinya menawarkan bantuan untuk menemukan ibunya. Jadi conversation-nya nanti ceritanya antara kamu dan seorang anak laki-laki yang masih kecil.
Oke, number 3, your mother is making a cake. Jadi posisinya nomor 3 ini situasinya mamamu, jadi ibumu itu lagi buat sebuah kue. She has almost finished. Jadi itu sudah mau selesai, except for topping, tinggal toppingnya aja lagi. You offer to help her. Jadi kamu menawarkan diri untuk membantunya, mungkin untuk finishingnya, yaitu ngerjain toppingnya. Jadi automatically conversation between you and your mother. Number 4, your friend brother is suffering from the new fever and he needs blood transportation. Nah, ini ceritanya your friend's brother. Jadi saudara laki-laki temanmu itu lagi DBD dan membutuhkan transfusi darah. Your friend ask you about your blood type. Jadi temanmu nanya golongan darahmu, golongan darah apa? Tapi ternyata golongan darahmu tuh berbeda dengan golongan darah saudaranya. Dan kamu sebagai teman yang baik menawarkan bantuan untuk mencarikan orang yang memiliki golongan darah yang sama. Seperti apa dialognya nanti? Silahkan kalian pilih salah satu dari 4 situasi ini untuk kalian buatkan percakapan yang tentunya isinya nanti ada offering service-nya dan responnya tentunya. Oke, I think enough. Dan yang untuk yang ini the next session, pertemuan berikutnya saja. Jadi pertemuan hari ini cuma jawab 5 soal itu. Dan untuk yang buat dialog ini minggu depannya lagi. Okay, I think enough for today. If there is a question for my explanation, you may ask me by WhatsApp group or Japri, boleh ya. Jadi kalau ada pertanyaan terkait dengan penjelasan ibu ini, boleh silahkan ditanyakan di grup WhatsApp ataupun dijawab ke ibu. Well, I think enough. And then have a nice day. Don't forget to doing your text. Then see you on the next session. Bye. Good morning.